في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaswa, nama unta yang ditunggangi oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Seekor unta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya, unta tersebut diberikan cuma-cuma kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah menolaknya. Hingga akhirnya Rasulullah memberi unta itu dari tangan Abu Bakar. Seekor unta yang nantinya menjadi kesayangan Rasulullah SAW. Sebagaimana keterangan dalam buku Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Qaswa dilahirkan di kampung Bani Husair ketika Rasulullah membelinya dari Abu Bakar dengan harga 400 dirham. Qaswa baru berusia 4 tahun. Lalu ia mati dalam usia 15 tahun. Sehingga Qaswa menemani Rasulullah SAW kurang lebih 11 tahun. Rasulullah SAW pertama kali ditemani Qaswa ketika beliau hendak hijrah ke Madinah. Bahkan, sejak beliau keluar dari rumah Abu Bakar untuk meninggalkan Mekah, Rasulullah menunggangi Qaswa menuju sebuah gua di Gunung Sur, sebuah rute ke selatan atau jalan ke arah Yaman. Ini untuk mengelabui musuh, karena apabila Rasulullah langsung menuju ke rute Madinah ke arah utara, maka sudah pasti kaum kafir Quraisy menemukannya. Ketika tiba di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar, tentunya Qaswa juga, tinggal selama kurang lebih 3 hari. Hal itu untuk memantau situasi terkini di Madinah usai kabar kepergian Rasulullah SAW. Setelah situasinya dianggap mereda, Rasulullah kembali menaiki Qaswa untuk menyusuri rute yang tidak biasa dilalui oleh para pedagang ketika hendak menuju Madinah. Setelah keluar dari Mekah, Rasulullah dan Abu Bakar menuju ke barat dan agak ke selatan hingga mereka sampai di Laut Merah. Mereka menempuh rute barat laut dan menghabiskan beberapa hari untuk sampai di Madinah. Mereka terus ke arah utara hingga melewati sepanjang seberang Gurun Nubian, berjalan menyusuri pedalaman dan pantai, lalu ke timur laut hingga sampai di Lembah Akik. Untuk mencapai Madinah, perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus menaiki satu lembah ke lembah lainnya, satu bukit ke bukit lainnya, hingga akhirnya mereka tiba di Kuba dan 3 hari berselang sampai di Madinah, sebuah tempat yang dinanti-nantikan. Senin, 22 September 622 Masehi menjadi hari bersejarah bagi umat Islam. Ya, pada hari itu Rasulullah tiba di Madinah. Masyarakat Madinah menyambutnya dengan penuh sukacita. Semua orang menghendaki agar Rasulullah bersedia tinggal di rumahnya. Namun Rasulullah menyatakan akan tinggal di rumah yang dipilih oleh Qaswa, unta kesayangannya itu. Sambil menaiki Qaswa, Rasulullah menyusuri jalan kota Madinah. Ketika sampai di ruangan sempit yang dijadikan As'ad, orang yang berbaiat kepada Rasulullah pada tahun sebelum Aqabah pertama, sebagai tempat sholat, Qaswa tiba-tiba berhenti dan berlutut. Namun demikian, Rasulullah tidak turun. Qaswa kembali berjalan kembali, tapi tak lama kemudian ia kembali ke tempat pertama dan berlutut. Kali ini, Qaswa tidak hanya berhenti untuk berlutut,
Ia juga merapatkan dadanya ke sebidang tanah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa itulah tempat yang dipilih Qaswa dan akan dijadikan sebagai tempat tinggalnya di Madinah. Setelah ditanyakan, ternyata tempat itu milik Sahal dan Suhail, dua anak yatim piatu yang diasuh oleh As'ad. Mulanya, Sahal dan Suhail hendak memberikan tanah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah, tapi Rasulullah menolaknya. Hingga kemudian tanah itu dibeli oleh Rasulullah dengan harga yang telah disepakati. Selain menaiki untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunggangi Qaswa dalam beberapa peristiwa penting lainnya, seperti Perang Badar, Fathul Mekah, Perdamaian Hudaibiyah, dan juga Haji Wada. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qaswa adalah nama dari unta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Unta itu adalah milik Abu Bakar yang diberikan kepada Rasulullah, namun Rasulullah menolaknya. Selain unta, ada 4 binatang kesayangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang digunakan Rasulullah ketika berdakwah, berperang, atau ketika menyebarkan agama Islam. 4 hewan tersebut adalah kuda, unta, keledai, dan baghal. Baghal adalah persilangan dari kuda dan keledai. Hewan-hewan yang menjadi tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dirawat dengan baik dan diberikan hak-haknya layaknya seperti manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh untuk para sahabatnya dalam memperlakukan hewan sebaik-baiknya dan tidak menyakiti hewan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan kabar gembira bahwa para sahabat yang merawat binatang peliharaannya dengan baik, maka pahala besar bagi mereka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.